Pemirsa, pada umumnya kita mengetahui bahwa setiap orang dijaga oleh dua malaikat, Raqib dan Atid, yang selalu menjaga kita di sebelah kanan, pencatat kebaikan, dan sebelah kiri Atid, pencatat keburukan. Malaikat pencatat keburukan kita setiap hari memberikan jeda untuk mencatat keburukan seseorang. Jika seseorang berbuat dosa, malaikat pencatat keburukan tidak langsung mencatatnya sebagai dosa, tapi menunggu sampai 6 jam dengan harapan orang itu memohon ampun kepada Allah. Jika dalam 6 jam itu, seseorang tetap saja tidak bertaubat dan memohon ampun, maka malaikat langsung mencatat sebagai satu dosa. Inilah yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya. Sesungguhnya malaikat yang berada di sebelah kiri, ia akan mengangkat penanya 6 jam bagi seorang muslim yang melakukan dosa. Jika ia menyesal dan beristighfar kepada Allah, maka ia menghapusnya, dan jika tidak, maka tertulis satu kesalahan. Hadis riwayat Tabrani. Kedua malaikat yang bertugas menjaga setiap manusia ini tidak pernah lalai dalam melaksanakan tugasnya. Apakah hanya dua malaikat ini saja yang selalu menyertai kita dimanapun kita berada? Ternyata tak hanya dua malaikat itu saja, masih ada dua lagi malaikat yang selalu mengikuti kita, masing-masing berada di depan dan di belakang kita. Keduanya bertugas menjaga manusia dari keburukan dan musibah. Jika ada keburukan akan menimpa seseorang, maka malaikat itu akan menjaganya, kecuali jika memang hal itu sudah menjadi takdirnya. Hal ini diungkap oleh Ibnu Katsir dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Quran Surat Ar-Ra'd 10:11. Dengan demikian, ada 4 malaikat yang selalu mendampingi setiap manusia. 2 malaikat pencatat amal di sebelah kiri dan kanan, dan 2 lainnya di depan dan di belakang. Menariknya, para malaikat penjaga kita itu tidak terus-menerus berada di sisi kita, tapi mereka bergantian shift dan melakukan aplus, yaitu shift siang dan shift malam. Lalu kapankah waktu pergantian shift siang dan malamnya? Pergantian shift dan menjaga manusia itu terjadi pada 2 waktu. Pertama di waktu subuh. Pada waktu ini, malaikat bergantian menjaga atau terjadi pertukaran shift antara malaikat malam dan malaikat siang. Lalu malaikat malam ini menghadap dan melaporkan langsung pada Allah hal terakhir apa yang sedang dikerjakan oleh hambanya di waktu subuh sebelum akhirnya digantikan oleh malaikat siang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di tengah-tengah kalian ada malaikat yang silih berganti bertugas mengiringi kalian di waktu malam dan siang. Mereka berkumpul ketika sholat asar dan sholat subuh. Malaikat yang mengawasi amal kalian di malam hari naik ke langit, lantas Allah bertanya mereka, dan Allah lebih tahu keadaan kalian. Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka sedang mereka tengah mendirikan sholat, dan kami datangi mereka sedang mereka mendirikan sholat. Hadis riwayat Bukhari. Shift kedua, pergantian shift ini dilakukan pada waktu asar. Malaikat siang berganti shift dengan malaikat malam. Maka sholat asar juga disaksikan langsung oleh malaikat, dan malaikat siang akan melaporkan kepada Allah hal terakhir apa yang dilakukan oleh hambanya. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyebutkan, Nabi bersabda, para malaikat itu bertugas secara bergantian, yakni ada yang bertugas malam hari dan siang hari. Malaikat itu berkumpul pada saat sholat subuh dan asar, kemudian ada yang bermalam dengan kalian. Ketika malaikat itu naik, maka dia Allah bertanya kepada malaikat-malaikat itu, sedangkan mereka tahu. Allah berfirman, bagaimana keadaan hambaku? Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka sedang dalam sholat, ketika juga kami datangi mereka pada saat dia sholat. Hadis riwayat Bukhari. Itu sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mewanti-wanti kaum muslim agar menjaga 2 waktu sholat ini, sholat subuh dan sholat asar, agar seorang muslim tidak ketinggalan melaksanakan sholat subuh dan asar secara berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang mengerjakan sholat al-bardain, maka akan masuk surga. Imam An-Nawawi menjelaskan,
bahwa sholat al-bardain adalah sholat subuh dan asar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat malam dan malaikat siang berkumpul ketika sholat subuh. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, jika kalian mau, bacalah dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Al-Isra 78. Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah. Inilah rahasia dan keutamaan waktu subuh dan asar yang tak banyak diketahui orang muslim. Maka seperti halnya kita bekerja bergantian antara shift satu dan yang lainnya, mereka melaporkan hasil kerja kepada pimpinannya. Maka alangkah baiknya kita melakukan pekerjaan yang baik untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di tengah-tengah kalian ada malaikat yang silih berganti bertugas mengiringi kalian di waktu malam dan siang. Mereka berkumpul ketika sholat asar dan sholat subuh. Malaikat yang mengawasi amal kalian di malam hari naik ke langit, lantas Allah bertanya mereka, dan Allah lebih tahu keadaan kalian. Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka sedang mereka tengah mendirikan sholat, dan kami datangi mereka sedang mereka mendirikan sholat. Hadis riwayat Bukhari. Shift kedua, pergantian shift ini dilakukan pada waktu asar. Malaikat siang berganti shift dengan malaikat malam. Maka sholat asar juga disaksikan langsung oleh malaikat, dan malaikat siang akan melaporkan kepada Allah hal terakhir apa yang dilakukan oleh hambanya. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyebutkan, Nabi bersabda, para malaikat itu bertugas secara bergantian, yakni ada yang bertugas malam hari dan siang hari. Malaikat itu berkumpul pada saat sholat subuh dan asar. Kemudian ada yang bermalam dengan kalian. Ketika malaikat itu naik, maka dia Allah bertanya kepada malaikat-malaikat itu, sedangkan mereka tahu. Allah berfirman, bagaimana keadaan hambaku? Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka sedang dalam sholat. Ketika juga kami datangi mereka pada saat dia sholat. Hadis riwayat Bukhari. Itu sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mewanti-wanti kaum muslim agar menjaga dua waktu salat ini, salat subuh dan salat asar, agar seorang muslim tidak ketinggalan melaksanakan salat subuh dan asar secara berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang mengerjakan salat al-bardain maka akan masuk surga. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa salat al-bardain adalah salat subuh dan asar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat malam dan malaikat siang berkumpul ketika salat subuh. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, jika kalian mau, bacalah dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Al-Isra 78. Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah. Inilah rahasia dan keutamaan waktu subuh dan asar yang tak banyak diketahui orang muslim. Maka seperti halnya kita bekerja bergantian antara shift satu dan yang lainnya, mereka melaporkan hasil kerja kepada pimpinannya. Maka alangkah baiknya kita melakukan pekerjaan yang baik untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Kesana, begitu mulianya waktu subuh dan asar sampai kemudian kita disunnahkan untuk membaca zikir pagi dan petang. Maksudnya adalah membaca zikir setelah sholat asar dan sholat subuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Quran Surat Ar-Rum 17. Semoga doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.